ini ada beberapa email yang mau saya bacakan nanti. Ini pertama ada AM ya, karena dia bilangin minta namanya diprivasikan. Bang, tolong bantu bang dan kasih saran buat abang, buat saya, buat anda ya. Ya oke oke oke. Insya Allah saya kasih saran dan teman-teman yang lainnya juga boleh nih, sama-sama ya. Apalagi yang sudah move on dari pinjol, bagi dong tipsnya di kolom komentar yang lebih positif supaya bisa ditangkap juga dari teman-teman kita yang lain yang baru gagal bayar pinjol gitu loh. Ya. Ini Bang, sebelumnya tolong rahasiakan dan privasikan nama saya ya Bang. Nama saya tidak mau disebutkan, terima kasih, oke. Assalamualaikum Bang, sejauh ini saya sudah melihat video Abang di YouTube Bang, dan saya mau bercerita sedikit ke Abang. Karena saya minggu-minggu kemarin, orang tua saya sakit dan kakak saya sakit, dan saya sudah berusaha meminjam ke teman, tapi tidak ada yang punya Bang. Akhirnya dengan kekurangpahaman saya meminjam di pinjol di 2 APK. Kredit pintar 900.000, total bayar 1,4. Pinjam duit 600.000, total bayar 800-an. Bang, tapi sebentar lagi saya jatuh tempo, sedangkan saya tidak ada uangnya Bang. Oke, ini saya tangkap dulu ya. Pak AM, ini saya pengen tanya dulu. Nanti Bapak bisa jawab ya, bisa jawab email saya, nanti saya tanya balik via email, nanti Bapak bisa jawab. Ini untuk APK kredit pintar, itu tenornya berapa lama Pak gitu loh. Bisa Bapak jelaskan nanti. Tenornya berapa lama? Di sini cukup menarik saya perhatikan, pinjaman Bapak 900.000 dan dibayarkan 1,4 juta. Berarti ada bunganya 500.000 Pak. 500.000 dari 900.000 ini melebihi dari 50%. Cuman saya pengen tahu dulu tenornya berapa lama nih. Habis itu pinjam duit juga 600.000 ya, 600.000, total yang mau dibayarkan 800 ribuan. Dan ini berapa juga lama tenornya Pak gitu loh, biar kita seimbangkan per harinya, karena bunga yang ditetapkan OJK itu 0,4% per hari ya. Walaupun aturan yang dibikin OJK itu tetap juga akan dilanggar oleh para pinjol. Minimal saya bisa melihat dulu bagaimana sih pinjol itu di lapangan, bagaimana mereka menerapkan yang terbaru setelah penerbitan bunga 0,4%. Ya, apakah ini jangka panjang atau jangka pendek? Iya Pak ya, nanti dijawab aja di emailnya nanti. Atau di kolom komentar juga boleh yang lain ya, misalnya minjam dengan yang sama. Kita membuka juga, silahkan isi di kolom komentar Anda minjam berapa, tenornya berapa, harus dibalikin berapa. Kita menseimbangkan 0,4 per hari ini dipakai atau tidak. Ya, karena 0,4 per hari itu kan untuk pinjaman konsumtif berjangka pendek. Ya, karena menjelang akhir tahun ini memang agak sadis-sadisan gitu loh. Habis itu di sini, sedangkan saya tidak ada uang Bang, apakah saya jika akan galbay didatangi DC ke rumah saya Bang? Saya tidak mau ortu saya tahu akan hal ini, bagaimana nantinya ya Bang jikalau saya ternyata pinjam pinjol. Oke Pak, gini ya, saya jelaskan. Memang kita mendengar kedatangan DC ke rumah di tengah posisi kita berhutang, dan apalagi orang tua Anda di tengah sakit, mungkin berbagai macam versi lahir dari pemikiran Anda. Pertama, nanti orang tua saya sakitnya makin parah ya, atau orang tua saya kagetan, atau terjadi keributan di rumah saya gitu ya. Itu berbagai macam hal lahir dari pemikiran kita. Sebenarnya Pak, apa yang paling tersulit kita pikirkan dan kita bayangkan di dalam pemikiran kita tidak sesulit fakta yang akan terjadi. Ya, jadi kesimpulannya adalah buang pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Ya, sekarang kita sudah nyemplung ke dunia ini, sudah tanggung masuk ke dunia ini. Ya, mendingan kita tenangkan diri kita, terima keadaan saat ini dan kita hadapi. Itu jauh lebih bagus. Ya, daripada kita sibuk sendiri dengan pikiran kita, menanyakan sesuatu yang jelas-jelas tidak akan ada jawabannya. Ya, contoh Bapak bertanya kepada saya seperti ini. Apakah saya jika akan galbay didatangi DC ke rumah? Saya jawabnya seperti apa Pak? Saya bilangnya sesuai pengalaman orang-orang yang terdahulu, DC datang.
Ya, atau saya jawab sesuai pengalaman orang yang terdahulu, DC tidak datang. Atau saya bilang DC akan datang setelah 1 minggu. Ya, atau saya bilangin DC tidak akan datang. Bahkan ada orang yang galbay selama 1 tahun. Jadi jawaban mana yang mau Bapak pegang, Pak? Karena begitu banyak jawaban dari pertanyaan apakah saya akan didatangi DC ke rumah. Ya, yang penting mendingan kita hadapi. Sekarang faktanya kan sudah jelas. Keadaan dan kehidupan. Soal DC datang ke rumah, terserah mereka, karena mereka adalah utusan dari perusahaan mereka. Kapan perusahaan memerintahkan mereka, mereka akan terjun ke lapangan. Tapi dari kita adalah ketika kita berhadapan dengan debt collector, wajib menjelaskan apa yang terjadi yang sebenarnya. Jangan disandiwarakan. DC bisa terima, syukur alhamdulillah. DC tidak bisa terima, segala sesuatu mengandung risiko. Ya, risikonya sudah tertulis dalam peraturan OJK sebelum menerbitkan izin dari para pinjol ini. Jangan ditambah-tambah dan jangan ditukar-tukar dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Ya, itu habis Bapak. Itu lagi saya tahu akan hal ini, Bang. Bagaimana nantinya ya, Bang? Harus bayar atau tidak? Karena seperti yang dikatakan di video-video Abang, kalau pinjol ilegal tidak usah dibayar. Lalu bagaimana dengan kredit pintar, Bang? Apakah APK itu legal atau ilegal? Kredit pintar adalah pinjol yang terverifikasi dan resmi di otoritas jasa. Jadi bukan dia ilegal gitu loh. Soal pertanyaan Bapak tentang apakah kita wajib bayar. Wajib bayar itu memang iya. Hutang itu wajib dibayar bagi yang mampu. Yang jadi masalah hari ini adalah ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Ya, kita harus kayak mana gitu loh. Memang kita nggak mampu dan nggak sanggup. Ya Pak ya, jadi sebenarnya itu bayar atau tidaknya pinjol itu kembali ke diri Anda. Kalau Anda mampu bayarkan, kalau tidak mampu kita apa boleh buat. Ya, nggak ada cara, melainkan kita menerima apapun itu nanti resiko yang akan diterapkan. Cuman resikonya yang paling sulit adalah BI checking itu doang Pak. Jangan ditambah-tambah, jangan ditambah penjara, jangan ditambah pidana, jangan ditambahin proses jalur hukum, perdata dan berbagai versi. Itu resikonya cuma satu, BI checking. Ya, kalau untuk kredit pintar itu adalah legal dan resmi. Ini mohon sarannya Bang dan jawabannya Bang Medi. Mohon ditanggapi dan dijawab ya Bang, karena saya kesusahan untuk gabung ke grup Abang. Kok susah Pak? Nggak susah kok, tinggal berlangganan, klik gabung, habis itu ikuti. Kalau memang mau gabung di grup WhatsApp ya, ikuti petunjuknya, nanti hubungi admin ya. Tapi kalau misalnya Bapak agak kesulitan, nomor kan ada di layar Pak. Di layar kayak saya bacain video ini kan ada nomor tuh di layar, Anda tinggal konsultasi aja. Gratis kok, nggak harus masuk grup. Terima kasih Bang Medi, video Abang menjadi penyemangat saya untuk segera sudahi malapetaka ini. Mantap Pak, memang harus seperti itu. Yang lain juga harus seperti itu. Kalau nggak kita mengakhiri hari ini, kapan lagi? Ya, harus kita akhiri dari diri kita. Lanjut, ini ada lagi. Ini tentang pinjol dari IF ya. Saya mau minta tolong sama Abang. Saya telat bayar 18 hari karena kecelakaan. Dan saya stres sampai sekarang Bang, diteror. Dan anak saya di pesantren sampai nggak bisa makan karena belum bayar. Tolong Bang, saya mesti gimana? Saya sampai berpikir mau bunuh diri Bang, karena nggak ada tempat mengadu. Oke Pak, mohon maaf banget Pak. Kita ini sebagai laki-laki, kita dibenahi lahir ke dunia ini adalah akal dan pikiran, dan ada juga semangat dalam diri. Tapi kalau semangat itu sudah Bapak kubur dan Bapak hanya mengedepankan kementokan yang terjadi, Bapak sudah tidak percaya masih ada Tuhan. Ya, kita itu sesulit apapun Pak, kita harus percaya masih ada Tuhan dan masih ada malaikat yang mengiringi setiap langkah kaki kita. Ya, dan Tuhan itu Maha mengetahui Pak. Jadi sekarang mungkin Bapak dititipkan dengan cobaan yang seperti ini, tapi jangan pernah berpikiran singkat. Jangan pernah termotivasi untuk mengakhiri hidup. Ya, masalah hidup ini dititipkan oleh Tuhan untuk kita, menjadikan diri kita satu klik lebih dewasa, dan kita akan meraih hikmah di balik semua ini. Tapi dengan keyakinan yang ada. Ya, tetaplah menjadi orang yang optimis, tetaplah menjadi orang yang berpikiran positif tanpa harus berpikir negatif hal-hal yang aneh-aneh. Kalau Bapak tidak sanggup saat ini untuk bayar pinjol, Bapak tinggal cabut kartu Bapak, reset APK setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, dan fokuslah kegiatan apa yang bisa Bapak lakukan saat ini. Coba tanya-tanya sama teman, minta tolong sama mereka, suruh bawa
Anda bekerja gitu. Ya, kan masih bisa. Kalau soal anak di pesantren, memang semua itu memang kalau kita pikirkan berbarengan akan mentok. Tapi saran saya, datangi pihak pesantrennya dan jelaskan dan minta toleransinya bahwa memang keadaan kita saat ini belum mampu. Ya, jangan menghindar. Hadapi gitu loh. Ya, saya paham banget posisi Bapak, apalagi sebagai seorang ayah ya. Tapi saya berharap jangan sampai terbesit di dalam pemikiran untuk mengakhiri hidup ataupun ingin berbagai macam bersih, jangan ya. Saya berharap dari teman-teman yang lain juga seperti itu. Seberat apapun beban yang Anda pikul saat ini, jangan pernah terbesit di dalam diri Anda untuk mengakhiri. Ini kita lanjut, ini ada lagi dari GS ya. Saya terjerat pinjol di aplikasi ini bang, udah pinjam KSP 15 juta, udah pinjam saudara 10 juta, tetap banyak aja. Stres, bingung, puyeng, lihat video abang mau saya galbait semua bang. Gaji saya nggak cukup buat makan aja kurang. Ada cicilan motor, bayar kontrakan juga. Kasihan anak istri sama ibu. Udah nggak ada duit sama sekali. Gara-gara tiap bulan kontrol ke Bandung. Ke Bandung, mata saya buta sebelah. Ujung-ujungnya malah makin numpuk. Mata nggak sembuh, pikiran makin puyeng, takut DC datang ke rumah atau ke PT bang. Kalau ke kontrakan nggak apa-apa, saya ladenin daripada saya hancur. Saya masih punya anak istri, orang tua, saya nggak mau sengsara mereka. Tolong bantuannya bang. Oke pak, pinjaman KSP 15 juta, entah KSP apa ini ya, saya nggak tahu ya KSP apa sih dibalik ini. Apakah ini sejenis pinjaman online atau kayak mana ya? Yang jelas di sini dia bilang kejerat pinjol di aplikasi ini, pinjaman KSP 15 juta. Di dalam KSP ini apakah banyak folder pak? Ya, banyak folder, banyak aplikasi yang mereka tawarkan. Kalau memang banyak berarti itu adalah pinjol ilegal dan bapak nggak perlu bayar. Kalau pinjam sama saudara, bapak bisa bangun dulu komunikasi dan jelaskan fakta yang ada. Hari ini ada ketidakmampuan karena bapak sedang menjalani pengobatan mata ya, mata yang buta sebelah atau tidak bisa sebelahnya melihat gitu loh. Saya sarankan fokuslah ke posisi itu. Ya, fokus untuk kesehatan bapak dulu. Soal ketidakmampuan dari pinjol ini nggak perlu bapak pikirkan karena hutang piutang akan mengarahnya ke satu perdata. Dan lagian juga tidak mungkin juga bapak akan diproses ke jalur itu. Ya, yang penting menjadi orang optimis saja. Kalau memang tidak mampu ya sudah, tinggal tutup aksesnya, kita tunggu kedatangan DC-nya ke rumah dan nanti kita jelaskan kalau mereka masih mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, kita suruh melanjutkan resiko apa yang mau diterapkan perusahaan mereka untuk kita. Ya, kita persimpel aja. Jangan kita persulit lagi. Hidup ini sudah sulit, jadi jangan kita tambah lagi dengan pemikiran yang unik-unik seperti saat ini. Ya. Ini ada catatannya kayaknya nih. Catatan di dalam peminjaman dia. Yo, ini ada nih. Benar. Ada easy cash 10 juta, rupiah cepat 2 juta, ada pundi uatas pinjam duit, pinjam gampang, pinjam yuk, ada kami. Wow. Terus yang KSP ini maksudnya apa nih? Ada pinjam KSP. Ya Pak ya, jadi intinya nanti Bapak bisa lanjutkan emailnya ini lagi. Bapak bisa ambil nomor yang ada di layar juga boleh, Bapak konsultasi di situ dan jelaskan, atau Bapak ingin bergabung di dalam grup juga boleh. Tapi memang jalurnya harus berlangganan dulu. Buat teman-teman yang lainnya juga seperti itu, untuk bergabung di grup WhatsApp memang harus berlangganan dulu. Tidak bisa tidak berlangganan karena memang linknya ada di situ. Setelah Anda berlangganan baru Anda akan menemukan akses untuk grup WhatsApp. Tapi kalau misalnya Anda keberatan untuk bergabung di dalam grup WhatsApp, ambil aja nomor di layar, nggak usah banyak cerita gitu loh. Apalagi orang-orang yang kontra di luar sana, yang Anda itu sebenarnya bukan mencari solusi di balik hutang Anda, tapi Anda ingin berlindung dan mencari aman di balik kesusahan Anda saat ini. Ya, makanya grup WhatsApp itu tidak terbuka untuk publik. Mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman yang semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport. Semoga saja dengan dukungan dan bantuan dari Anda, saya menjadi semangat lagi dan channel ini makin berkembang lagi dan makin banyak lagi orang yang terbantu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.